Amin. Oh Tuhan Yesus, amen. Kita boleh membuka hati kita, boleh melatih roh kita, saudari di kesempatan ini. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amen. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami membuka hati kami, pikiran kami, untuk dijenuhi oleh Engkau sekali lagi. Tuhan, berkati sesi pengembalaan ini. Tuhan, kami belajar bersama-sama bagaimana kami bisa merawat saudara-saudari. Tuhan Yesus, pimpin kami di sesi ini ya Tuhan. Oh, kami menengadah kepadamu. Tuhan, dapatkan kami, genapi kami Tuhan. Amin. Ya Tuhan, Tuhan genapi Yesus. kami Tuhan. Amin. Oh Tuhan, bahwa kami mengenal Kau adalah gembala kami. Oh Amin. Tuhan Yesus, kami perlu terus meneladani Engkau. Karena itu Amin. terus garapkan dirimu di atas kami Tuhan. Sehingga di Amin. atas kelas penggembalaan kami bisa menggembalakan seturut Allah. Menyalurkan Engkau, merawat seperti Engkau merawat. Dan oh Tuhan Yesus, memelihara jemaat Tuhan. Karena itu terus Amin. genapi kami, terus latih kami Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Yesus. Amen. Amin. Ya, Tuhan jadikan Oh, kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, orang-orang yang terbuka kepada pengembalaan Tuhan. Amin. Oh Tuhan, kami perlu disempurnakan, kami perlu Amin. dilatih Tuhan. Oh Tuhan, Amin. supaya kami boleh menjadi gembala-gembala kecil. Oh Ya. Tuhan, yang menyalurkan dirimu. Oh Tuhan, Amin. sehingga gereja di Surabaya secara Ya. Tuhan khususnya, oh Tuhan, bisa Hmm. menjadi orang-orang yang lebih banyak lagi penggembala-penggembala. Oh Amin. Tuhan, orang-orang kaum saleh bisa digenapi, mereka Ya. bisa berfungsi. Oh, terima kasih Tuhan. Amen. Amin. Tuhan Oh, Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Kita akan menyanyikan satu lagu dulu sebelumnya. Silakan, Saudara Bambang. Sungguh kuasa Allah telah bangkitkan Kristus, duduk di sisi kanannya, dialah kepala semesta, kuat kuasa bagi gereja, alam semesta terpalingkan, kuat kuasa bagi gereja, alam semesta terpalingkan. Sungguh berkat, sungguh mulia, ku anggota tubuh Kristus, berbaur dengan umat saleh, terbangunlah insan baru, esa dengan sang kepala, jadi tubuh perkenannya, esa dengan sang kepala, jadi tubuh perkenannya. Panjang lebar tinggi dalam, tak terukur selamanya. Kristus Allah tak terbatas, besar luas tak terduga, hakikinya dan miliknya terampung demi gereja, hakikinya dan miliknya terampung demi gereja. Sungguh kuat, sungguh kuasa Allah
kuasa bagi gereja, alam semesta terpalingkan. Kuat kuasa bagi gereja, alam semesta terpalingkan. Sungguh berkat, sungguh mulia, ku anggota tubuh Kristus, berbaur dengan umat saleh, terbangunlah insan baru, esa dengan sang kepala, jadi tubuh perkenannya, esa dengan sang kepala, jadi tubuh perkenannya. Panjang lebar tinggi dalam, tak terukur selamanya. Kristus Allah tak terbatas, besar luas tak terduga, hakikinya dan miliknya terampung demi gereja, hakikinya dan miliknya terampung demi gereja. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, semoga kita bisa menikmati kidung yang barusan kita nyanyikan. Karena waktu, saudara-saudari, mari kita akan segera masuk ke sesi penggembalaan, kelas penggembalaan ini. Izinkan saya sharing screen-nya. Men, baik, saudara-saudari, kita sudah masuki kelas penggembalaan ini, saudara-saudari. Sebelumnya kita memasuki berita sesi ini, saudara-saudari, mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi mohon hikmat dan terang-Mu ya Tuhan. Sesi sore ini kami bersama-sama boleh melihat bagaimana kami bersama-sama boleh berlatih menggembalakan kawanan Tuhan. Oh, juga saudara-saudari, juga kontakan kami. Tuhan, beri kami terang Tuhan, bagaimana kami boleh menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan, baik sesi ini maupun sesi kebenaran sore nanti. Terima kasih Tuhan, kami terbuka kepada pimpinan-Mu. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Baik, saudara-saudari, kelas kita sore ini kembali ke sesi penggembalaan, khususnya kalau kita melihat dari buku kita memasuki berita yang ke-8 ya saudara-saudari ya, yang berjudul Kristus adalah hayat kita. Nah saudara-saudari, sebelum kita memasukinya, kita terus ingat juga bahwa struktur dari buku kita yang kita baca sebagai satu referensi, yaitu kita menggunakan buku ini ya saudara-saudari ya, yaitu di pelajaran ke-8. Strukturnya adalah seperti yang ada di slide, yaitu ada judulnya, ada ayat Alkitab, bahan bacaan, lalu ada buku referensinya, lalu juga ada kidungnya secara singkat. Nah, saudari, buku ini yang kita pakai untuk ketika kita bersama teman Injil kita, apa juga rekan kita yang kita gembalakan, kita bisa menggunakan buku ini, saudara-saudari ya. Selanjutnya, judul kita sore ini adalah Kristus adalah hayat. Mari kita boleh membaca ayatnya bersama-sama. Ayat utamanya adalah di dalam Kolose 3 ayat 4. Kita boleh bersama-sama membacanya. Apabila Kristus tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Lalu ada beberapa ayat lagi, saudari.
Kita lihat di ayat-ayat utama kita, yaitu di Yohanes pasal 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Amin. Lalu kemudian kita lihat di 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 12. Sana kita boleh sama-sama. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Lalu satu ayat lagi, 1 Korintus pasal 15 ayat 45b. Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Roh pemberi hayat. Amin. Amin. Saudari, sore ini saudari kita melihat topik kita mengenai Kristus adalah hayat. Maka saudari tidak terpisahkan, kita perlu melihat, karena kita menggunakan kata hayat. Istilah ini mungkin sangat familiar di tengah-tengah kita ya, di dalam pemulihan Tuhan. Tetapi ketika kita mengembalakan orang yang mungkin orang baru dan juga mungkin dari kekristenan, maka istilah hayat ini akan menjadi satu hal yang mungkin asing bagi orang baru. Maka mau tidak mau saudari kita perlu memahami dengan sangat jelas istilah hayat yang kita gunakan. Karena ini juga bukan satu istilah yang umum di dalam Alkitab. Di tengah-tengah kita sangat umum, tetapi di dalam kekristenan tidak terlampau digunakan istilah hayat ini. Saya hanya meminjam sedikit istilah yang diberikan oleh Yasmerin secara gambaran umum, saudara-saudari ya, bahwa hayat yang kita pakai istilah ini, saudara-saudari, ini adalah sesuatu. Hayat itu adalah sesuatu yang terdapat di dalam setiap makhluk hidup. Di dalam alam semesta ini, saudara-saudari, ada banyak macam hayat. Misalnya ada hayat tumbuh-tumbuhan, juga hayat binatang, dan juga ada hayat manusia, yaitu kita sendiri. Selain itu, saudara-saudari, juga ada hayat yang lain yang tidak bisa mati, bersifat kekal, dan hayat ini adalah hayat Allah itu sendiri. Jadi kita boleh katakan bahwa hayat ini, saudara-saudari, adalah satu hakiki yang di dalam kita, saudara-saudari. Sesuatu hakiki atau esensi, saudari, yang ada di dalam kita. Sedangkan kata hidup atau kehidupan, saudari, adalah sesuatu keadaan yang tertampil di luar. Saya berbicara, saya bisa sedih, atau ada satu emosi yang ditunjukkan, itu adalah satu kehidupan yang diekspresikan. Tapi yang di dalamnya itu adalah, kita boleh sebut dengan istilah hayat ini atau hakiki yang di dalam. Jadi satu makhluk hidup, saudara-saudari, menempuh satu kehidupan karena ia memiliki hayat. Benda yang tidak berhayat, maka kita akan katakan itu adalah benda mati. Sebaliknya, benda yang berhayat itu adalah satu benda yang hidup. Dan di dalam hayat ini, saudara-saudari, masing-masing hayat ini terkandung satu sifat-sifat tertentu. Ada satu naluri ataupun juga hukum alamiah, yang dengan sendirinya dia akan menampilkan ciri-ciri tertentu. Ya, misalnya contohnya yang kita tahu umumnya adalah anjing itu adalah yang menggonggong. Tidak mungkin dia mengeong. Karena apa? Karena hayatnya dia adalah satu ciri khas dari kita sebut dengan hayat dari anjing, saudari, atau kucing. Ada beberapa contoh yang demikian juga untuk beberapa binatang. Jadi hayat macam apa, saudara-saudari, itu akan menampilkan kehidupan macam apa. Bagaimana hayatnya, saudara-saudari, kehidupan ini juga yang akan ditampilkannya. Jadi saudari, berdasarkan hayat manusia, kalau kita ini manusia, maka kita hidup dan kita menempuh kehidupan di atas muka bumi ini. Jadi kita tadi ada melihat dasar utama dari ayat ini, saudari. Jadi ketika kita membagikan kebenaran mengenai Kristus sebagai hayat, maka ayat dasar atau ayat yang paling utama, saudara, yang bisa kita pakai di dalam Alkitab adalah yang Kolose 3 pasal 4. Kolose pasal 3 ayat 4. Saudari, ini harus kita ingat, saudari ya, karena ini adalah ayat yang paling mendasar, yaitu dikatakan apabila Kristus yang adalah hidup kita tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Di
Di dalam ayat ini, saudara-saudari, tidak kelihatan ada istilah hayat, tetapi saudara-saudari kita boleh melihat di dalam dikatakan dari kalimat apabila Kristus yang adalah hidup kita di sini ini adalah kita boleh gantikan dengan istilah hayat kita. Jadi dari ayat inilah muncul kebenaran mengenai Kristus adalah hayat kita. Nah, saudari dalam bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan kalau Indonesia itu adalah hayat, tapi pada umumnya digantikan dengan kata hidup di dalam Alkitab LAI. Tetapi di dalam Alkitab bahasa Inggris kita bisa melihat bahwa terjemahannya adalah life. Tapi kalau kita melihat lagi ke dalam bahasa aslinya, maka kata life atau hidup di dalam bahasa Indonesia ini sebenarnya ada 3 dalam bahasa aslinya. Yang pertama adalah zoe, yang kedua adalah psuke, dan yang ketiga adalah bios. Bios ini adalah seperti kalau kita pakai kata biologi adalah berbicara mengenai satu istilah tentang tubuh jasmani manusia. Lalu kemudian psuke ini mengacu kepada kata dasar dari psikologi atau psikiater yang berarti adalah mengacu kepada hal tentang jiwa manusia. Sedangkan yang ketiga atau yang paling dalam adalah zoe. Kata hidup kita dan juga life dalam bahasa Inggris ini saudara-saudari aslinya adalah zoe. Jadi adalah sesuatu yang paling dalam. Jadi hayat yang paling dalam, yang paling esensi. Dan inilah yang dipakai di dalam istilah dalam bahasa Yunaninya ketika mengacu kepada atau berbicara mengenai istilah hayat ini. Jadi ketika kita berkata Kristus adalah hayat kita, maka ini adalah mengacu kepada zoe, Kristus yang adalah zoe kita. Nah, saudari, ini adalah ayat dasarnya. Lalu kemudian yang tadi kita sudah baca, di sana dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes pasal 6 ayat 63 bahwa rohlah yang memberikan hidup. Jadi atau rohlah yang memberikan hayat. Jadi saudari, ketika berbicara hayat, maka sumbernya adalah roh itu. Atau kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 45b, Adam yang terakhir atau mengacu kepada Kristus itu adalah menjadi roh yang menghidupkan. Kalau dalam versi pemulihan kita menggunakan adalah roh yang memberikan hidup atau terjemahan langsungnya. Tetapi dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan menjadi roh yang menghidupkan. Istilah ini boleh saling digantikan karena mengacu kepada hal yang sama bahwa roh itu adalah yang memberikan hayat. Amin. Jadi saudari kita perlu melihat di aspek pertama, kalau Anda baca buku kecil kita, yaitu tentang bahan penggembalaan, di dalam bab ke-8 ini kita akan melihat bahwa hayat yang telah diberikan Kristus yang pneumatik kepada kita. Jadi saudari, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka saudari, kita menerima Kristus yang adalah hayat kita. Saudari, ada satu hayat, yaitu hayat yang tertinggi di alam semesta yang dibawa masuk ke dalam diri kita. Saudari, ketika kita lihat di Yohanes pasal 6 ayat 63, di sana dikatakan bahwa rohlah yang memberikan hidup, memberi hayat. Terjemahan lainnya adalah hidup. Tetapi saudari, kalau kita bertanya, maka hayat apakah yang diberikan oleh roh itu? Kita tahu seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa ada banyak bentuk hayat. Dalam dunia ini juga ada hayat tumbuhan dan juga hayat hewan. Dan hayat tumbuhan itu lebih rendah dari hayat hewan yang lebih tinggi. Dan kita memiliki hayat manusia lebih tinggi daripada hayat tumbuhan maupun juga hayat hewani. Nah, saudari, semua bentuk hayat ini sangat mengagumkan karena dia mengekspresikan dari hayat yang paling tinggi. Tapi kita perlu fokus kepada hayat yang keempat atau hayat ilahi, yaitu hayat Allah yang bukan ciptaan. Saudari, keberadaan hayat yang lebih rendah, kita harus ingat bahwa ini adalah untuk hayat yang lebih tinggi. Jadi keberadaan hayat tumbuhan itu adalah untuk hayat hewan dan untuk menunjang hayat hewan. Keberadaan hayat hewan adalah untuk hayat manusia. Juga dalam prinsip yang sama, saudari, keberadaan hayat manusia ini juga adalah untuk hayat yang ilahi. Sebenarnya saudari, hayat tumbuhan, hayat hewan, dan hayat manusia hanyalah bayangan atau gambaran
dari hayat ilahi itu sendiri. Keindahan bunga-bunga, saudari, kalau kita lihat bunga di sekeliling kita, saudari, ini juga menunjukkan satu keindahan hayat ilahi. Kalau Anda pernah ke hutan, itu juga akan Anda lihat, saudari, bukan hanya sekedar banyak pohon di sana, tapi itu adalah satu gambaran dari kelimpahan hayat ilahi. Dan saudari, hikmat manusia juga adalah gambaran dari apa? Intelijensi atau intelijensi dari hayat ilahi itu sendiri. Nah, saudari, kalau kita melihat hayat tertinggi ini atau hayat ilahi ini, apakah ciri-cirinya? Nah, saudari, kita bisa melihat di slide kita bahwa ciri-ciri dari hayat ilahi, hayat yang tertinggi itu adalah bahwa ini mengacu kepada hayat Allah, dan hayat itu ilahi. Hayat Allah adalah kekal, dan hayat Allah ini tidak dapat dihancurkan. Jadi ini adalah hal yang paling utama. Hayat Allah itu ilahi. Mari kita bisa melihat, saudari, menjadi ilahi, saudari, ini berarti kita berasal dari Allah, memiliki satu sifat Allah serta unggul dan berbeda dari segala yang lain. Hanya Allah yang ilahi, saudari, ya. Karena itu hayatnya adalah ilahi. Lalu kemudian adalah hayat Allah adalah kekal. Hayat Allah bukanlah ciptaan, tanpa awal dan tanpa akhir. Jadi saudari, kita ini semuanya dilahirkan pada waktu dan hari tertentu, dan kita semua menyadari bahwa hayat manusia kita akan mencapai kesudahannya di dalam kematian. Tetapi saudari, hayat Allah ini tidak berawal dan akan berlangsung terus sampai selama-lamanya. Saudari, manusia berusaha untuk mencoba menciptakan mesin-mesin yang memperpanjang hidup manusia. Tapi sampai saat ini juga tidak ada yang berhasil. Saudari, yang berikutnya adalah bahwa Allah itu adalah swa'ada, sudah ada sejak sebermula, dan dia ini adalah juga kekal adanya. Hayatnya tidak pernah berhenti dan tidak akan berubah. Hayat Allah yang kekal ini tidak hanya bertahan terus untuk selamanya, tetapi benar-benar sempurna dan lengkap dalam kualitas, tidak ada cacat maupun juga celah, saudari, ya. Lalu kemudian hayat kekal ini juga tidak dapat dihancurkan, tidak dapat dibatalkan. Kalau kita taruh sepotong sabun, saudari, yang dilarutkan di dalam air atau bahkan emas dan perak, kita dapat larutkan dalam beberapa larutan tertentu dan bisa berubah. Tapi tidak ada yang dapat melarutkan hayat Allah, karena hayat Allah ini tidak dapat dihancurkan. Saudari, hayat Allah tidak akan bisa berubah untuk selama-lamanya. Jadi jika kita meletakkan hayat manusia di dalam kubur, maka saudari, hayat manusia ini juga akan segera hancur dan membusuk. Tapi jika kita menaruh hayat kekal di dalam kubur, maka kuburan itu, saudari, akan bisa meledak. Jadi saudari, kita meletakkan hayat ilahi ini dalam situasi negatif apapun, maka situasi itu tidak akan berdaya untuk menekannya. Jadi saudari, hayat kekal Allah adalah hayat yang tidak dapat dihancurkan, dan juga tidak ada sesuatu pun di atas muka bumi ini, yang di surga maupun neraka, yang dapat menghancurkannya. Nah, saudari, kita melihat juga beberapa contoh, saudari, ya, perkara mengenai hayat ini di dalam Injil Yohanes, saudari, ya. Karena kita bisa melihat bahwa di dalam Injil Yohanes kita melihat ada banyak demonstrasi oleh Tuhan bagaimana hayat ini bekerja di dalam kita melalui diri Tuhan itu sendiri. Nah, saudari, di dalam Injil Yohanes, hayat ini dinyatakan sebagai hayat yang mengatasi segala jenis kelemahan manusia, dan juga dia bisa menelan segala jenis kematian. Kita melihat di dalam Yohanes pasal 3, saudari, ya, di sana kita melihat ada satu cerita mengenai kaum saleh yang bernama Nikodemus. Saudari, ketika Nikodemus bertemu dengan Tuhan, Tuhan ingin mengajarkannya supaya dia Tuhan ingin mengajarkan dia supaya dia tidak hanya menjadi seorang yang baik ataupun juga bermoral. Tuhan
datang kepadanya dan menunjukkan kepadanya, kepada Nikodemus, bahwa yang kurang padanya bukanlah hal yang di luar, yaitu kelakuannya atau perilakunya, melainkan hayat yang dimilikinya itulah yang salah. Apa yang diperlukan oleh Nikodemus, saudari, adalah hayat yang lain, yaitu hayat yang ilahi. Orang yang saleh ini telah dilahirkan sekali di dalam hidup manusianya. Tetapi saudara-saudari, Nikodemus perlu apa? Sama seperti kita, perlu dilahirkan sekali lagi dengan satu hayat yang lain. Hayat ilahi, saudara-saudari, tidak memperbaiki hayat yang kita miliki, tetapi melahirkan kita kembali dengan hayat yang lain. Saudari, saya memberikan beberapa contoh di dalam beberapa pasal ini. Mungkin saudari boleh menjadikan satu referensi. Ketika kita menggembalakan saudari, juga mungkin tidak semuanya disebutkan. Saudari, ada beberapa pilihan yang mungkin bisa menunjukkan bagaimana hayat ilahi itu sungguh kita perlukan dalam penghidupan kita sebagai manusia. Lanjutnya adalah di dalam pasal 4, ada satu cerita mengenai Tuhan bertemu dengan satu perempuan yang berdosa yang bermaksud untuk menimba air di sumur. Suatu waktu dia bertemu dengan Tuhan di sana, kemudian dia bertanya jawab dengan Tuhan mengenai tempat di mana seharusnya manusia itu menyembah Allah. Perempuan ini tertarik kepada tempat-tempat penyembahan karena di dalam dirinya ada satu ketidakpuasan. Tapi kemudian Tuhan berkata kepadanya bahwa kalau dia meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan. Memberikan apa, saudari? Tuhan menyebutkan di sana bahwa Tuhan akan memberikan air hidup kepadanya, yaitu apa? Air hidup atau air hayat. Ketika dia memiliki hayat ini, maka saudari, perempuan ini tidak akan haus lagi. Saudari, apa yang dia dambakan yaitu adalah penyembahan yang di luar, yang bisa menghasilkan satu kehampaan, yang pada ujungnya membuat orang merasa haus. Tapi saudari, apa yang Tuhan tawarkan kepada perempuan itu, yaitu satu hayat ilahi yang membuat orang puas. Ini juga menjadi satu petunjuk buat kita, bahwa kita ini memerlukan Kristus sebagai air hayat kita, sebagai kepuasan kita. Lalu selanjutnya di dalam pasal yang kelima, saudari, kita melihat ada satu cerita juga mengenai seorang yang lumpuh, yang terbaring di dekat satu kolam di Yerusalem. Saudari, di gambaran yang ditunjukkan dalam pasal 5 ini, di sana ada satu kota kudus, ada hari raya kudus, ada bait yang kudus, juga ada hari Sabat yang kudus, dan juga di sana di dalam kolam itu ada air yang ajaib yang bisa memberikan kesembuhan. Tapi saudari, meskipun semuanya itu disebut hal-hal yang kudus, tapi orang itu yang lumpuh ini tetap terbaring, tidak berdaya di sana, dan dikatakan waktunya tidak hanya 1-2 bulan, 1-2 tahun, tetapi 38 tahun. Saudari, dia tidak ada satu kekuatan yang diperlukan untuk menjadi sembuh. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan Yesus melihatnya, dia membicarakan satu perkataan hayat kepada orang itu, dan orang itu disembuhkan. Saudari, di dalam pasal 5 inilah kita melihat satu gambaran bagaimana hayat ilahi, Kristus sang hayat ilahi ini yang bisa apa? Menguatkan, menyembuhkan manusia. Lalu kemudian di dalam pasal 6, saudari, kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi pada waktu itu mereka sangat membanggakan ya saudari ya, mana yang dimakan oleh nenek moyang mereka di padang gurun. Tetapi ketika Tuhan bertemu mereka, Tuhan memberitahu mereka, orang-orang Yahudi ini saudari ya, bahwa dirinya itu, diri Tuhan adalah mana yang sejati, adalah roti yang hidup atau roti hayat. Siapa saja yang memakan dia tidak akan lapar lagi. Jadi saudari, Tuhan menunjukkan bahwa kalau ada seorang yang makan roti duniawi atau roti yang jasmani, maka dia akan lapar lagi. Tapi saudari, roti yang diberikan Tuhan, yang turun dari surga, saudari, itu adalah apa yang diberikan oleh Allah. Itu adalah sesuatu yang ajaib. Hanya roti surgawi ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus,
yang bisa memuaskan orang dan tidak akan menyebabkan orang bisa lapar lagi. Kalau mendapatkan ini, maka kita bisa dipuaskan. Lalu kemudian di dalam pasal 7, saudari ya, di dalam Injil Yohanes, di sana kita melihat ada satu gambaran mengenai pesta hari raya yang besar, satu hari raya besar, saudari ya. Di sana orang-orang sedang menyiapkan satu perayaan hari raya, tapi perayaan ini, saudari, adalah satu perayaan yang di luaran. Mereka ini tidak dipuaskan secara batiniah. Sekalipun mungkin dalam perayaan itu ada sukacita, ada tawa, tetapi saudari, mereka tidak dipuaskan oleh perayaan itu. Nah, sampai pada waktu hari terakhir dari perayaan itu, saudari, Tuhan Yesus berdiri kemudian dia memanggil orang-orang yang haus untuk datang kepadanya dan minum. Saudari, tidak ada perayaan yang dapat memuaskan kita, memuaskan rasa haus manusia. Hanya Roh itu sebagai apa? Sebagai air hayat kita yang akan meleraikan dahaga manusia kita, bisa mengisi batin manusia kita dengan hayat. Jadi saudari, Kristuslah yang bisa memuaskan dahaga batin kita, manusia yang jatuh ini. Dan Tuhan sendirilah yang bisa apa? Memenuhi manusia dengan sungai hayat yang surgawi. Lalu ada di dalam pasal 9, bagaimana Kristus menyembuhkan seorang manusia yang buta sejak dia lahir dan memulihkan penglihatannya. Saudari, Tuhan di sana diwahyukan di dalam pasal 9 bahwa dia ini, saudari, adalah terang dunia. Siapa saja yang mengikutinya tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Saudari, ketika kita memiliki Tuhan sebagai terang hayat, maka saudari, kita akan berjalan di dalam terang yang ajaib. Saudari, kita harus sadar bahwa kita semua dilahirkan dalam keadaan buta secara rohani. Kita tidak bisa melihat perkara-perkara ilahi Allah. Tetapi saudari, ketika kita menerima Kristus sebagai hayat kita, hayatnya ini saudari akan menerangi kita dan memberikan penglihatan kepada kita. Orang buta tetap buta, saudari, meskipun diajar oleh penganut-penganut agama Yahudi. Di sana juga ada kebenaran mengenai hukum Taurat. Tetapi pengajaran mereka tidak bisa menyembuhkan orang buta itu. Tapi saudari, ketika Kristus datang, dia memberikan hayat kepada orang ini. Maka saudari, penglihatannya dipulihkan. Amin. Hanya hayat ilahi ini, saudari, yang dapat menerangi manusia kita. Lalu kemudian di dalam pasal 11, bagian yang terakhir, dari beberapa gambaran, kita melihat di sana ada seorang yang mati, yaitu cerita tentang Lazarus. Ini adalah satu gambaran dari akhir hidup manusia, yaitu kematian. Dalam situasi kematian tersebut, saudari, Tuhan menyatakan bahwa dia adalah kebangkitan dan hayat. Jadi saudari, Kristus sebagai hayat ilahi memiliki kuasa kebangkitan untuk mengatasi kematian dan memberikan hayat kepada manusia. Saudari, seperti yang kita lihat di dalam slide kita, bahwa hayat kekal Allah ada di dalam Kristus, anak Allah. Dan gambaran dari beberapa pasal yang disebutkan dalam Injil Yohanes mendemonstrasikan bagaimana hayat kekal itu bisa menyuplai, memberikan satu kepuasan, memberikan satu terang bagi kita, bahkan membangkitkan kita dari kematian. Itulah disebabkan di sana dikatakan di dalam ayat yang sudah kita baca di awal, yaitu 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 12. Di sana dikatakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Saudari, ayat ini memberitahu kita bahwa hidup kekal itu ada di dalam anak Allah. Tidak ada di tempat lain, tidak ada di persona yang lain, selain di dalam anak Allah. Setelah anak Allah mati dan bangkit, ia menjadi Roh Kudus. Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kita dapat menerimanya kapan saja dan di mana saja. Sebagaimana kita, saudari, belajar ketika kita percaya Tuhan, kita menyeru nama Tuhan. Saudari, di mana saja, kapan saja, kita bisa mendapatkan Dia yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sebagaimana dulu, saudari,
Siapa yang menerima anak Allah berarti menerima Allah. Demikian pula saudari sekarang, siapa yang menerima Roh Kudus berarti menerima anak. Jadi kita melihat di dalam 1 Korintus 15:45b yang sudah kita baca juga, mengatakan bahwa Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan atau roh yang memberikan hayat. Saudari, inilah yang memampukan semua orang, kita semua yang telah menerima Kristus untuk mendapatkan hayat yang baru. Bukan hanya sekedar dosa kita diampuni, tapi juga saudari, kita mewarisi hayat kekal dari Allah. Saudari, selanjutnya ketika kita menerima Kristus sebagai hayat, saudari, ini adalah satu perkara yang sederhana, sama seperti kita bernapas. Saudari, ini ada di dalam buku kita juga. Saudari, ada satu cerita mengenai satu hamba Tuhan bernama Meyer. Saudari, orang ini dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Suatu waktu, saudari, dia ini tidak menyadari bahwa Kristus itu sudah menjadi hayat bagi dia di dalam Roh Kudus di dalam dirinya. Dia tidak melihat keadaan ini atau melihat mengenai bagaimana menerima hayat ini. Suatu hari, saudari, dia berdoa di atas gunung, kemudian dia sangat berharap bahwa dia bisa memperoleh anak Allah sebagai hayatnya. Tiba-tiba, saudara, dia terpikir olehnya bahwa yang perlu dilakukan hanyalah apa? Hanyalah percaya. Lalu kemudian dia berdoa, Tuhan, dengan cara yang sama seperti saya menghirup udara ini, saudari, dia berkata, saya melatih iman saya untuk mengambil Engkau. Tuhan itu masuk ke dalam dia. Saudari, setelah F.B. Meyer ini, saudari, dia turun dari gunung, dia bersaksi kepada orang lain. Dia ada satu keberanian untuk mengatakan bahwa untuk menerima anak Allah sebagai hayat adalah masalah yang sangat sederhana. Dan sesederhana seperti kita, saudari, menghirup udara masuk ke dalam kita. Kita tidak perlu berpikir tentunya, saudari, waktu kita bernafas, kita mengambil udara, kita cukup apa? Menarik nafas, masuk ke dalam kita. Tidak perlu kita berpikir secara logika bagaimana itu terjadi, tapi kita cukup menghirup udara. Demikian, saudari, demikian juga kita percaya Tuhan, kita hanya dengan iman. Kita juga boleh berseru kepada Tuhan kita, Sang Penyelamat kita, dan Dia masuk ke dalam kita menjadi hayat kita, segala sesuatu kita. Lalu selanjutnya, saudari, kita melihat bahwa ketika hayat ilahi di dalam kita, kita bertumbuh di dalam hayat ilahi ini melalui apa? Kita terus makan dan minum. Tidak bisa satu kali, saudari, kita percaya Tuhan pada satu waktu, kemudian seterusnya kita tidak perlu makan dan minum. Seperti kita, saudari, manusia memerlukan makan dan minum sejak dia mulai dari bayi sampai kemudian dia dewasa dan tua. Kita perlu setiap hari makan dan minum. Inilah, saudari, hayat yang ilahi yang di dalam kita bisa kita pupuk terus-menerus, berkembang di dalam kita melalui kita makan dan minum. Jadi, saudari, sama seperti hayat manusia kita ya, ditunjang oleh makanan dan minuman, maka kita pun juga menerima hayat ilahi ini setiap hari melalui kita makan dan minum. Jadi, saudari, untuk tujuan inilah Allah menciptakan suatu alat penerima bagi manusia. Kalau kita punya perut untuk menerima makanan fisik dan lambung, kita juga punya roh untuk menerima makanan dan minuman rohani kita. Roh kita inilah, saudari, yang membuat kita bisa menampung hayat ilahi ini. Allah menciptakan roh bagi manusia, dan roh ini spesial dibuat untuk manusia bisa menerima hayat ilahi. Roh manusia, saudari, berbeda dengan tubuh manusia, juga berbeda dengan jiwa kita. Roh manusia adalah bagian yang paling dalam dari jiwa, lebih dalam, yang tersembunyi di dalam manusia. Saudari, kalau kita bisa merawat manusia rohani kita, melalui kita makan dan minum firman Tuhan, saudari, kita akan makin dikuatkan. Kita akan mengalami realitas dari Kristus sebagai hayat ilahi kita, sebagai hayat kita, saudari. Saudari, Kristus sebagai roh dan hayat hari ini harusnya menjadi sesuatu yang sangat riil bagi kita.
Kita tidak bisa menjamah memakai jiwa kita. Tidak bisa dengan pikiran kita, emosi kita atau tekad kita. Kita juga tidak bisa memahaminya dengan pikiran atau merasakan dengan emosi kita. Saudari, kita hanya bisa apa? Dengan alat yang tepat menerima Kristus di dalam roh kita. Roh kita, saudari, adalah kuncinya bahwa kita bisa mencerna setiap makanan rohani yang kita terima. Roh kita adalah alat pencernaan rohani kita. Saudari, dengan roh kita dapat makan dan minum Kristus sebagai hayat bagi kita. Jadi saudari, kita perlu menekankan pentingnya roh kita ketika kita berbicara mengenai Kristus sebagai hayat kita. Karena kita bisa menerima hayat ilahi ini di dalam roh kita, saudari. Moga beberapa potongan referensi dari beberapa ayat juga topik bahasan kita mengenai Kristus yang adalah hayat kita ini bisa menjadi satu referensi dan terang bagi kita, saudari ya. Yang paling akhir, saudari, kita harus mendorong rekan kita atau teman Injil kita ini ketika kita selesai di dalam membaca bersama referensi ini, tentunya di dalam doa dan juga kita mendoa bacakan firman yang sudah kita utarakan tadi di atas. Ini adalah cara yang terbaik bagi kita untuk kita makan dan minum Kristus. Saudari, makan dan minum Kristus adalah kita berseru kepada nama Tuhan. Juga kita boleh membaca firman Tuhan, mendoakan setiap perkataan di dalam firman Tuhan, setiap kata-kata di dalam Alkitab. Ini bukanlah praktek agama, saudari ya, bukan juga satu kewajiban yang resmi, tetapi ini adalah satu jalan bagaimana kita bisa menikmati Kristus sebagai hayat kita. Saudari, saya sampai di sini. Sekali lagi mari kita berdoa. Semoga saudari kita bisa berlatih bersama mungkin di dalam mitra kita, di dalam kelompok, menggunakan bahan ini, saudari ya. Kristus adalah hayat kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan yang menerangi setiap kami secara ringkas, bagaimana kami bisa membawakan setiap kebenaran, bagaimana kami boleh menggembalakan rekan-rekan kami, teman-teman Injil kami, membawakan Kristus sebagai hayat kami. Tuhan, terangi kami Tuhan. Tuhan yang menjadi perkataan, Tuhan yang menyuplai, boleh kami menikmati bersatu dengan firman Tuhan, sehingga kami boleh menyuplai banyak orang dengan hayat ilahi Kristus, bukan dengan alamiah kami, perkataan kami. Tuhan yang merahmati kami sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Amin. Demikian saudara-saudari, mungkin nanti bisa membaca kembali beberapa referensi yang ada di dalam buku ini. Kita sangat berharap saudara-saudari boleh berlatih juga di dalam mitra-mitra kelompok yang sudah ada yang mungkin saudara-saudari bisa pakai untuk latihan. Puji Tuhan saudara-saudari, mungkin kalau ada tanya jawab kita bisa gabungkan saja dengan sesi kebenaran ya saudara-saudari ya, karena untuk sesi kebenaran bahannya agak sedikit panjang. Kita sambung saja ya saudara-saudari ya, langsung dengan sesi kebenaran. Suara. Silakan. Saudara-saudari dengar suara saya? Amin. Jelas ya? Jelas. Ya, baik. Oke. Sudah share screen? Sebentar kok. Ya. Saya